Beberapa hari setelah itu, Henry meminta beberapa muridnya untuk melakukan tugas reporter, yaitu dengan mewawancarai seseorang di rumah rehabilitas. Sesampainya di sana, Bruce dan Chris baru menyadari bahwa narasumber yang akan diwawancara adalah ayahnya sendiri. Disinilah mereka baru mengetahui isi hati dari ayahnya. Di balik sifatnya yang keras, ayahnya mengaku sangat menyayangi kedua putranya itu. Well, di tempat yang berbeda, Fredo telah bekerja pada bandar narkoba yang hari itu memukulinya. Fredo diminta untuk diam-diam memasukkan pil pelumpuh pada minuman seorang petarung MMA. Sialnya, aksinya diketahui oleh tim dari petarung itu. Pada waktu yang sama, guru Henry mengunjungi rumah Fredo. Kini dia mengetahui bahwa Fredo adalah anak yatim piatu yang tinggal bersama neneknya. Di lingkungannya, Fredo dikenal dengan anak yang baik. Dia juga senang bekerja agar neneknya nggak terlalu capek. Tapi setelah melihat poster pertandingan MMA dan pil terlarang yang ada di sampingnya, Henry mengetahui bahwa ada yang nggak beres. Dia pun mendatangi stadion pertandingan untuk mencari Fredo. Kedatangan Henry ini nggak disambut baik oleh mereka. Untungnya Fredo yang tengah dikunci di dalam loker berteriak hingga terdengar oleh Henry. Merasa terancam, mereka pun mulai menyerang Henry. Tapi satu persatu dari mereka dapat dikalahkan dengan mudah oleh Henry. Fredo takjub menyaksikan aksi ini. Petarung MMA yang kesal langsung mengejar Henry. Di sini Henry mulai kelihatan kesulitan karena secara postur badan dia sangat jauh ketinggalan. Dia juga berkali-kali dilempar oleh petarung itu. Tapi perkelahian seperti ini nggak ada aturannya. Henry yang telah terlatih di segala medan pun memanfaatkan apapun yang bisa dia gunakan. Hal ini membuatnya berhasil mengalahkan petarung itu. Sampailah di rumah sakit. Dokter yang memberikan perawatan kaget ngelihat badan Henry. Badannya penuh dengan luka bakar dan luka tembak. Singkat cerita, Henry pun mengantarkan Fredo menemui neneknya. Di sini Fredo belajar banyak hal dari seseorang yang selalu dia remehkan. Tanpa disadari, aksi Henry ternyata banyak menuai reaksi publik. Rekaman CCTV atas aksinya pun kini beredar luas di media TV. Henry mulai menjadi omongan di setiap sudut. Dan karena hal ini juga, sedikit demi sedikit identitasnya mulai terbuka. Murid-murid baru mengetahui kalau guru Henry pernah menjadi seorang murid di sekolah Tachi. Penjaga sekolah dan staf menjadi saksi kenakalannya yang sangat brutal pada zamannya. Pada tahun itu Henry sangat terkenal dengan murid pengacau dan suka bolos. Henry bahkan pernah mengacaukan acara kelulusan sekolah. Dia melempar plastik air pada murid yang tengah bermain piano. Dan saat semua mata menatap ke arahnya, bukannya berhenti, dia malah melanjutkan lemparan itu sambil berlari. Pianis yang mengejarnya juga dikerjai oleh Henry. Secara nggak sengaja, Henry menendang patung kepala sekolah hingga jatuh menimpa tangan pianis itu. Patung itu kehilangan hidung, sedangkan pianis mengalami patah tangan. Itu adalah kenakalan terakhir yang membuat Henry dikeluarkan dari sekolah. Bibinya sempat memohon dan meminta kepada kepala sekolah untuk memakluminya karena Henry adalah anak yatim piatu. Tapi bagaimanapun keputusan kepala sekolah telah final. Menurutnya, Henry akan jauh lebih baik apabila dia berada di sekolah militer sambil memberikan surat rekomendasi pemindahan Henry. Dan singkat cerita, akhirnya Henry terbang ke Amerika hingga tumbuh dewasa. Dia mengikuti pelatihan khusus dan berperang untuk Amerika selama bertahun-tahun lamanya. Hingga Henry mempelajari suatu hal, bahwa perang hanyalah kehancuran tak manusiawi yang tak berujung. Setelah itu Henry memutuskan untuk resign dan mencari jati dirinya dengan berkeliling dunia. Perjalanan panjang yang ia lalui membuatnya berpikir bahwa menjadi guru adalah pilihan terbaik yang bisa dia berikan kepada generasi selanjutnya. Yes, itu adalah gambaran singkat kehidupan Henry. Kembali ke realita. Keesokan harinya Henry menemukan pemandangan berbeda di kelas F6. Dia disambut baik oleh seluruh murid. Bahkan mereka menunjukkan antusiasnya tanpa perlu perintah dari Henry. Hari-hari berlalu, kini mereka terlihat siap untuk menghadapi ujian semester. Tapi, Bruce bukanlah salah satu dari mereka. Dia mengaku kesulitan mempelajari hal baru karena telah terkontaminasi oleh pil ilegal yang dia konsumsi setiap hari. Pil itu dia gunakan sebagai obat penenang agar dia bisa berdamai dengan status keluarganya. Sehabis kelas, Henry menghampiri Bruce. Henry memotivasinya untuk tetap berjuang dan berjanji akan mengajarkannya sampai bisa. Keesokan harinya, Bruce memilih untuk berdiam di rumah dengan alasan sakit. Dia mengantarkan Chris hingga depan pintu dan tersenyum kepadanya. Suatu hal yang aneh bagi Chris. Sesaat setelah kembarannya pergi, wajah senyum Bruce berubah menjadi tangisan. Perasaan depresi ini membawanya pada keputusan untuk mengakhiri hidupnya dengan meloncat dari balkon. Singkat cerita, Bruce dilarikan ke rumah sakit.
Dokter mengatakan bahwa Bruce telah melewati masa kritisnya. Berita ini seketika tersebar luas di media. Media membelokkan cerita ini sehingga kesalahan dilimpahkan ke pihak sekolah. Henry pun diminta menjadi penanggung jawab penuh atas insiden ini. Dia disidang oleh 3 dewan biro pendidikan. Tapi dalam sidang ini, mereka lebih ke menyerang personal Henry daripada melakukan evakuasi. Singkat cerita, biro pendidikan mencabut izin mengajarnya. Murid-murid yang mengetahui hal ini langsung berniat menahan guru Henry yang akan pergi. Bagaimanapun, Henry nggak bisa berbuat banyak. Dia hanya tersenyum dan meminta kepada mereka untuk fokus pada ujian yang akan datang. Sejak hari itu, murid-murid belajar jauh lebih giat. Karena ini adalah satu-satunya cara agar mereka bisa membuktikan bahwa Henry adalah seorang guru yang baik. Dan sampailah pada hari ujian itu. Beberapa jam sebelum ujian diselenggarakan, mereka menerima pesan dari guru Henry. Mereka semua diminta untuk berkumpul di kelas sebelum menuju ke hall ujian. Dan ternyata itu adalah perangkap Ying. Bos bandar narkoba ini balas dendam karena Henry hari itu mengacaukan rencananya. Sebagai pelajaran untuk Henry, dia berniat menahan murid F6 hingga gagal ujian. Henry yang mendapat berita ini langsung menuju sekolah. Murid-muridnya yang ditahan menyaksikan tontonan menarik ini. Singkat cerita, Henry meminta F6 untuk segera menuju ke hall ruang ujian. Sementara itu, kini dia berhadapan langsung dengan Ying Luo. Henry sempat menggertaknya sebelum dia mengetahui bahwa Ying Luo adalah murid yang dulu pernah berkelahi dengannya. Di saat itu Ying adalah pianis sekaligus pemenang taekwondo terbaik perwakilan sekolah. Tapi setelah Henry mematahkan tangannya, semua mimpinya terkubur. Henry mencoba mengajaknya berbicara, tapi Ying terus menyerang dengan agresif. Hingga akhirnya Henry membantingnya dan mengarahkan pisau kepadanya. Tapi pisau itu dia tusukkan ke kakinya sendiri. Mungkin sebagai bentuk bayaran balas dendam Ying selama ini. Bagaimanapun, Henry tetap mengaku salah dan kembali meminta maaf atas kejadian hari itu. Film pun berakhir dengan bahagia. Seluruh murid F6 lulus dengan nilai memuaskan. Mereka pun kini bahagia berkumpul dengan keluarga masing-masing. Dan setelah sekian lama, Ying Luo juga kembali bermain piano. Guru Henry juga kembali mendapatkan izin mengajarnya. Dan yang terpenting, sekolah Tachi kembali tersorot hingga biro pendidikan kembali memberikan supportnya. Film pun selesai. Well, gimana menurut pendapat teman-teman semua tentang film yang satu ini? Dan buat teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa di-share dan di-like juga. Jangan lupa di-subscribe juga, karena kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.